sayang, boleh. dong. Apa? Mami cantik amat. Amin ya Allah, ini. Mami, kesibukannya lagi apa? Lagi sibuk ngurusin ini nggak sih? Apa sayang? Ngurus siapa? Ngurusin the next level ini. The next level. Doain, pokoknya minta doa aja yang terbaik, kan semua orang pasti mengharap dikasih lancar sama Allah gitu. Masa lagi di Jakarta nggak sih? Enggak, saya LDR-an, dia lagi di Pakistan. Kan kemarin juga ada dari konjen Karachi minta aku lagi untuk di bulan di Idul Adha, tapi lagi masih gimana ya kondisinya, kan aku masih ada tanggung jawab di sini juga. Ya nanti kita ngobrol-obrolin aja dulu lagi. Kalau kemarin kan ngisi acaranya kan rekomendasi dari teman-teman pilot kan yang ada di Pakistan. Lah kalau kemarin ini ternyata masyarakat di sana dan keluarga besar dari KJRI itu minta aku lagi gitu untuk menyanyi. Jadi mereka tapi tetap lagunya lagu-lagu nasyid, bukan lagu-lagu dangdut gitu. Terus kalau ada terus pernah ketemu nggak sih Mami terakhir ini? Ketemu ini video call. Jadi kalau aku habis kerja gini langsung Mas Ruli video call, aku juga video call gitu. Ya paling hubungannya kayak gitu. Kalau untuk ketemu ini terakhir kapan? Ketemu yang pas lebaran itu aja. Lebaran Idul Fitri. Habis itu ya udah nggak apa-apa, kita punya tugas masing-masing, Mas Ruli bekerja, aku juga bekerja. Nah, ada ini ada rencana ketemu nggak? Kalau memang pas budgetnya insya Allah Idul Adha ketemu, tapi kalau belum pas ya ntar dulu, ditunda dulu. Soalnya kan di sini juga ada off air dan on air juga aku punya tanggung jawab di Trans TV. Nanti kalau misalkan aku tinggal terus pagi-pagi ambil kan gimana ya kan, jadi kan bagaimanapun aku harus bisa secara profesional bekerja, jadi semuanya dapat gitu. Berarti lebih mengutamakan pekerjaan ya daripada percintaan ya Mami? Ya pekerjaan nomor satu. Nah kalau udah ada pekerjaan, percintaan pasti ngikut. Kalau percintaan dulu, aduh capek deh gitu. Yang ada nanti nggak ada pekerjaan terus gimana? Kangen nggak sih Mami? Kangen apa? Sama Mas? Ya kalau dibilang kangen pasti kangen. Kan namanya LDR ya kan, long distance relationship itu belum tentu aku bisa. Karena selama ini kan aku nggak pernah seperti itu gitu. Tapi kita mencoba gimana caranya supaya tetap berjalan dengan lancar, komunikasi tetap baik, hubungan walaupun jarak jauh tapi tetap intens gitu. Jadi seperti itu. Berarti ini pertama kalinya LDR? Pertama kali aku LDR seumur hidup aku. Berarti Gitu. culture shock dong pertama kali? Bukan lagi, aku merasa bahwa aku kok kayak gini, tapi dia bilang nggak apa-apa sayang, ini kan demi 200 juta. Oh dia juga menguatkan ya? Kan dulu viral masalah itu kan gitu, jadi aku bilang sama dia kalau kamu sayang sama aku, kamu harus jadi pilot internasional. Sama dia langsung dibuktiin oke. Saling memantapkan diri ya Mami? Iya, dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, kamu pasti bisa, aku bisa mensupport kamu. Ternyata dia alhamdulillah diterima. Jadi pas pada waktu lagi rame gosip itu, beliaunya langsung mencoba untuk memberanikan diri untuk go internasional dengan cara kerja. Ya itu apa sih kalau pekerjaan ya, ngelamar pekerjaan di internasional, di negara ini, di negara itu, di negara ini gitu. Dan dia diterima di Pakistan kemarin untuk dalam waktu dekat ini gitu. Nah, struggle gak sih Mami awal-awal LDR? Apa? Struggle gak? Enggak. Aku sempet yang kayaknya nggak bisa deh gitu kan, awalnya aku tuh cuman iseng aja gitu kan, nggak usah lah gini lah ini. Tadi ternyata sayang aku udah diterima. Hah? Aku langsung serius, iya. Jadi ya udah mau bagaimana lagi, nggak apa-apa, yang terbaik aja kata mami aku. Nggak boleh cengeng, kamu harus bisa, kalau jodoh insya Allah akan bersama gitu ya, kalau nggak jodoh ya mau bagaimana. Tapi kan nomor satu itu harus diusahakan untuk selalu berpikiran positif dulu. Gak boleh cengeng, berarti Mami waktu itu nangis? Iya gitu, aduh kok gitu sih, kok bisa sih, aku bercanda loh gitu loh, aku tuh nggak kepengen kamu tuh kerja di luar gitu, karena pasti kan aku tuh orangnya yang nggak bisa jauhan dengan orang yang aku sayang. Aku tuh orangnya tuh butuh physical touch gitu. Tapi ternyata dia bilang aku nggak harus, kan physical touch itu kan dengan lewat ucapan, dengan perhatian itu kan bisa gitu, tanpa harus bersentuhan juga nggak apa-apa walaupun jauh. Kesulitan awal LDR ada nggak Mami? Kesulitannya ya, untungnya jaraknya antara Pakistan dan Indonesia cuma 2 jam kan, terpaut waktunya gitu. Jadi alhamdulillah sih untuk saat ini aku enjoy aja sih. Mungkin karena pekerjaan aku sibuk, jadi nggak terlalu yang aku kan orangnya nggak bisa
nggak bisa sendiri gitu loh. Jadi aku tuh harus ada yang sesosok yang mendampingi, baik itu mami aku, baik itu kakak aku tuh butuh diperhatikan gitu, butuh disayang. Kalau aku diperhatikan ini, aku tuh senang lah. Mas Ruli ini salah satu orang yang selalu memperhatikan aku. Misalkan salah satu dan mendukung karirku. Contoh nih pada waktu aku di Pakistan, sayang ini ada kamu coba kamu harus bisa nyanyi di sini. Nah kan Mas Ruli itu nanti akan di Islamabad, akan di Lahore, akan di Jeddah, akan di kan terbangnya kan di sana kan, akan di Dubai, akan di Oman gitu. Jadi sebisa mungkin kamu harus bisa menguasai tempat ini. Kamu kalau bisa kamu nyanyi di sini, aku usahakan. Aku senang effortnya dari dia gitu loh, mendukung karir aku. Salah satunya kalau kemarin yang pas di Pakistan itu, aku bisa ketemu sama Bapak Konjen, Ibu Konjen Karachi, sampai beliaunya sayang sama aku ya berkat Mas Ruli dan teman-temannya, kayak pilot-pilot yang lain. Jadi aku merasa bersyukur, alhamdulillah gitu. Terima kasih buat abang-abang pilot semuanya itu yang ada di Pakistan. Jadi kalau misalkan nggak ada mereka, aku nggak akan mungkin go internasional, ibaratnya seperti itu. Anggaplah itu kan seperti itu ya, karena yang aku hibur itu bukan TKI loh, tapi orang-orang kedutaan, terus kemudian keluarga besar dari KJRI. Jadi aku merasa, ya Allah siapa saya, tapi saya alhamdulillah dikasih tempat, dikasih penghargaan juga sebagai penyanyi Indonesia yang mengisi acara untuk kulineri Festival 2024 di Pakistan. Jadi di Pakistan itu orang-orang Pakistan itu di negara Pakistan diperkenalkan dengan makanan atau masakan Indonesia supaya mereka itu tahu bahwa Indonesia itu juga punya rendang, juga punya pempek Palembang, juga punya rawon gitu. Jadi kalau di Pakistan itu kan makanannya kan semacam kayak rendang juga ada, terus makanan daging-daging semuanya. Lah kita juga ada olahan-olahan daging, salah satunya yaitu ikan juga ada diolah dengan tepung, yaitu kalau di sana itu kayak nan gitu, mungkin nan cheese terus dimakan sama daging. Nah kalau di kita ya ada pempek Palembang ya dimakan dengan kuahnya, unikan kayak gitu. Jadi itu yang kita perkenalkan di sana, gado-gado gitu. Tapi seru ya Mami sama-sama punya pasangan yang karirnya juga bagus. Jadi kalau ngobrol juga bermulut Kan ya. makanya nomor satu buat aku tuh kalau dulu mungkin casing ya, kalau masih muda aku ya. Tapi kalau sekarang itu kan teknik. Kalau dulu itu casing gitu, mungkin kalau begini buat aku casing tuh nomor sekian kalau di umur aku sekarang. Aku nomor satu adalah teknik, gimana dia bisa mendukung, dia bisa mensupport karir aku bagus. Bahkan aku kan punya skill memasak. Aku bilang sama dia, seandainya aku punya restoran di luar negeri, misalkan kamu sebagai pilot, kamu pilot internasional, kamu bisa di sini, kamu bisa di situ, mau buka resto tapi masakan-masakan Indonesia aku siap gitu. Tapi aku tidak akan mungkin bisa meninggalkan pekerjaan aku sebagai dunia entertain karena memang jiwaku entertainer sejati gitu. Jadi aku nggak mungkin kalau misalkan aku meninggalkan ini semuanya. Tapi mungkin kalau untuk mengurangi mungkin iya, karena memang kalaupun seperti aku pribadi kan harus bisa sedia payung sebelum hujan. Kalau di sini kan ada base camp kan di puncak, kayak makanan-makanan ada karyawan-karyawan de Castello, ada teman-teman yang bisa yang bisa aku minta bantuan mungkin memberikan saham doang lah. Tapi kalau misalkan di sini di negara orang apa ya caranya ya, mungkin salah satunya aku membuat makanan-makanan frozen yang dimana bisa langsung siap saji di sana, tapi makanan-makanan Indonesia misalkan. Jadi semua di otak aku ini adalah bisnis. Dan kebetulan Mas Ruli itu bisa mendukung aku, bisa mensupport aku, dan dia bilang pelan-pelan ya sayang, semuanya kan butuh proses. Karena seperti Mas Ruli juga masih bisa beradaptasi. Mudah-mudahan sekarang entah itu dari Pakistan, dari Islamabad, dari Lahore, dari Karachi, kan udah pasti kalau dari Karachi kan ibu aku ya, Ibu Ani sama Pak Jun. Terus kemudian dari Jeddah, dari Arab, dari Dubai, kedutaan manapun itu di Oman yang melihat aku, mudah-mudahan bisa mengundang Dewi Persik. Terus udah gitu aku bisa nyanyi di situ gitu. Amin, itu harapan aku. Dan siapa tahu juga bisa mempergunakan skill aku yang bisa masak, bukan pintar masak ya, yang bisa masak masakan tradisional atau masakan Nusantara. Kalau western aku kurang begitu bisa, tapi kalau makanan tradisional insya Allah aku bisa karena dari kecil aku udah biasa masak. Seru ya Mami ya punya pasangan yang bisa ngimbangin karir sama cita-citanya. Ya amin, ya harus begitu dong. Kalau enggak kan gimana? Hanya modal casing doang, nanti aku lagi yang kerja capek aku ya kan? Aku terus yang membiayai kan. Tapi kalau misalkan kalau casing itu kan bonus. Kalau ternyata dapat yang bagus casingnya ya alhamdulillah itu bonus. Tapi selebihnya ke teknik yang bisa maju bersama, sukses bersama seperti itu. Seru dong, berarti dimanjain gak sih Mami sama Mas Ruli? Dimanjain maksudnya gak sering kasih hadiah?
Buat aku gini, buat aku dulu, aku introspeksi diri aku dulu. Selama aku bisa merajakan dia, dia pasti akan meratukan aku. Terkecuali aku tidak diratukan, ya mungkin aku mundur pelan-pelan seperti yang sudah-sudah Berarti gitu. sekarang sangat Jadi harus diratukan ya? harus bisa sama-sama seimbang. Dia bisa meratukan aku bisa merajakan dia gitu. Berarti sekarang sangat diratukan ya Mami? Alhamdulillah, maksudnya itu hal-hal kecil, hadiah-hadiah kecil, walaupun itu tidak banyak, tapi aku senang. Itu yang saat ini ya, yang saat ini aku nilai dari Mas Ruli, dari ucapannya, dari ya itu mungkin, tapi kekurangan kami kan pasti ada, tidak selamanya kami sempurna. Ya kalaupun ada kekurangan itu mungkin kita lebih banyak positifnya lah daripada negatifnya. Terakhir dikasih apa Mami sama Mas Ruli? Terakhir dikasih apa? Pernah dikasih apa? Hadiah-hadiah kecil itu? Yang sangat berat. Mas Ruli ini kalau setiap gajian itu selalu ditulisnya tabungan nikah. Selalu. Dia paling pegang buat keperluan dia, misalkan buat makan, buat ke mamahnya. Kan masih ada mama kan. Jadi dan ada buat saudaranya kayak tantenya itu. Tapi selebihnya dia uangnya suruh saya ngatur. Tapi bukan berarti masuk kantong saya ya, karena saya juga bukan perempuan yang bisa membelanjakan uang pria gitu. Saya nggak mau, saya punya keuangan sendiri, saya punya gaji sendiri, saya punya pekerjaan sendiri. Jadi di sini alhamdulillah Mas Ruli ini tipe orang yang udah terserah kamu mau diapain duit ini. Tapi tulisannya selalu kalau transfer aku tulisannya tabungan nikah. Jadi kayak aku tuh merasa kayak beban moral gitu, ya Allah gitu. Berarti kan kalau udah tabungan berarti aku harus nabung nih gitu. Tapi kadang aku suka iseng kan, ini tabungan nikah, iya bukan buat aku jajan. Kadang aku suka begitu. Jawaban dia terserah kamu sayang, kamu jajan aja nggak apa-apa. Tapi ya enggak, aku tetap tabung duitnya. Itu Gitu. banget, berarti udah ratusan tuh ya Mami kayaknya ya. Aku boleh percaya boleh nggak, selama aku sama Mas Ruli ini aku selalu kasih sama dia gini, ini uangnya kamu ya sebulan ini segini, uang bulan buat pengeluaran segini, bulan ini segini ini, jadi uang kamu sisa segini di aku gitu. Aku tulis, aku catat, aku tuh trauma gitu. Traumanya itu bukan berarti ada laki-laki yang lain yang dulu itu pernah ngasih terus kemudian diminta lagi, bukan. Tapi aku nggak mau dibilang matre, karena kan banyak orang yang bilang kan, wih lu mau sama Mas Ruli, orang Mas Ruli itu jelek, lu mau sama duitnya doang, lu gini. Enggak loh gitu, aku punya duit juga loh, jangan salah, duit aku lebih banyak loh. Tapi di sini adalah tanggung jawab aku sebagai perempuan, di mana aku perempuan yang tidak akan pernah menghabiskan uang laki-laki tapi menjadikan sesuatu itu yang bermanfaat. Misalkan suatu saat aku nggak mau, mudah-mudahan aku langgeng sama Mas Ruli selamanya. Lah kalau misalkan nih kita ngomong jeleknya banget, ada sesuatu nih, ya setidaknya ini loh, uang kamu silakan, uang kamu tuh tinggal segini, uang kamu buat pengeluarannya ini. Pembukuannya tercatat rapi lah ya. Yes, aku punya bagian akuntan untuk ngurusin itu semuanya. Jadi jangan sampai aku dibilang sebagai perempuan yang hanya memanfaatkan pria, itu bukan itu banget. Karena Dewi Persik dari dulu orangnya mandiri. Aku dari dulu nggak pernah yang namanya menggantungkan segala sesuatunya dari laki-laki. Tapi kalau misalkan menggantungkan diri aku supaya aku aman, supaya aku nyaman, itu iya. Lucu ya Mami ya. Ya. Berarti Mas Ruli udah ini dong, puji-puji Mami. Panjang ya? Gimana? Terakhir, berarti Mas Ruli muji Mami dong, kayak Mami tuh rapi, pembukuannya jelas, terus dia juga senang dong diatur sama Mami. Lebih tertata nggak sih Mami hidupnya, dia merasa seperti itu? Kalau lebih tertata hidupnya Mas Ruli yang bisa merasakan, ya kan? Karena aku sendiri, ya mudah-mudahan lebih tertata. Karena insya Allah kan aku bukan perempuan yang penuntut gitu. Pokoknya harus percaya Jadi sama kita berdua kalau ini adalah kalau kita terbaik di kita di Indonesia. iya, aku berharap mudah-mudahan aku sebahagia Kak Asti Ananta, di mana dia punya suami pembisnis, di mana suaminya itu bisa membahagiakan dan memuliakan istrinya. Terus kalau kita tadi ngobrol nih sama Kak Asti, dia bilang, sayang aku tuh sama suamiku tuh tidak pernah marah sama aku. Jadi kalau ngobrol sama aku tuh selalu berdiskusi, selalu kata-kata diskusi. Dan kalau aku sudah nada tinggi, suamiku tuh selalu Jadi yang kapan begini. nikahnya Entar kapan? dulu Kak, ini yang jadi pelajaran buat aku kan sering gagal kan dalam menjalin sebuah hubungan.
hubungan. Yang jadi semuanya itu ternyata terletak kepada lelaki. Kalau lelaki itu bisa, udahlah sayang, dari hal besar jadi kecil, hal kecil dianggap tidak ada apa-apa. Itu suaminya Kak Asti Ananta. Jadi seperti Kak Asti, jadi Kak Asti tuh bilang sama aku, kamu sayang, kamu tahu aku kan, Dek, gitu. Jadi gimana caranya aku tuh bisa sampai kelepek-kelepek karena suamiku tuh sesabar itu sama aku. Terus aku bilang, ya mungkin karena kakak pun juga sangat sopan sama laki-laki, sehingga laki-laki itu pun juga akhirnya balik sopan sama kakak. Terus dia bilang, ya kan gini, semua itu dari komunikasi yang baik. Kalau komunikasi kita baik, insya Allah kita, dan niatnya pun menikah karena apa. Makanya kata Kak Asti tadi kalau kita dengerin pengajian, jangan habitilti the end, tapi habitil jannah. Amin. Masya Allah. Gitu. Itu Kak Karen Delano itu lagi ini, soalnya Kak Karen Delano. Kak sini dong lu, dia lagi ngurusin buat nikahnya aku, guys. Iya betul, iya benar-benar. Jadi aku yang akan ngurusin pernikahannya. Oh iya nggak jadi, lu yang ngomong. Pokoknya Dewi nanti nikah best, terbaik. Amin. Bakalan ada 2 kota. Kok 2 kota? Enggak, baru 1 kota, gak ada sponsor. Doain ya guys, banyak sponsor. Udin ya. Udah. Makasih Mami. Love, sarang yo.